Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama kali ini, kita bertemu di bab program linear. Sedangkan setelah kalian mempelajari program linear, kalian akan bisa yang pertama menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Dan yang kedua, kalian akan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Itu sudah kalian pelajari sebenarnya di SMP dulu. Anak-anakku semua, materi pembelajaran yang pertama adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Konsep pertidaksamaan dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel sudah kamu pelajari sebenarnya di SMP dulu. Dalam pertidaksamaan, prinsip yang ada pada persamaan juga kita gunakan dalam menyelesaikan pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Prinsip yang dimaksud adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan linear tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai kasus yang melibatkan pembatasan suatu hal. Contohnya, lowongan kerja itu pelamarnya harus memenuhi batas tertentu, yaitu usianya. Kemudian batas nilai harus cukup, minimal berapa begitu. Agar bisa lulus ujian. Nah, dan batas berat bersih dari suatu kendaraan yang diperbolehkan oleh Dinas Perhubungan. Sekarang, perhatikan beberapa masalah pertidaksamaan berikut ini. Ya, masalah pertama yaitu masalah 21. Santi berbelanja di toko peralatan sekolah dengan uang yang tersedia yaitu 250.000. Harga setiap barang di toko tersebut telah tersedia di daftar harga barang, sehingga Santi dapat memperkirakan peralatan sekolah apa saja yang sanggup dia beli dengan uang yang dia miliki. Berdasarkan daftar harga, jika Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku, maka dia masih mendapatkan uang kembalian. Dapatkah kamu memodelkan harga pembelanjaan Santi tersebut? Coba. Bagaimana? Alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dengan memisalkan harga seragam sekolah itu X dan harga buku itu Y, maka permasalahan di atas dimodelkan sebagai berikut. Santi membeli 2 seragam sekolah dan 3 buku dan mendapatkan uang kembalian. Sehingga diartikan sebagai 2X plus 3Y kurang dari 250.000. Selanjutnya, untuk menentukan himpunan penyelesaian 2A, dipilih X dan Y yang memenuhi syarat 2A tadi. Selengkapnya disajikan dalam tabel, yaitu tabel 21. Semua kemungkinan X dan Y yang memenuhi 2X plus 3Y kurang dari 250.000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimisalkan X itu seharga 20.000 dan Y seharga 5.000. Sehingga 2X plus 3Y adalah 2 kali 20.000 ditambah 3 kali 5.000. Harganya adalah 55.000. Dari uangnya 250.000 tadi, sehingga kembaliannya kan 195.000. Dan kasus selanjutnya dimisalkan X-nya 30.000 harganya dan Y-nya 6.000, maka uang kembaliannya kan 172.000. Dan yang terakhir misalkan X-nya itu 50.000, Y-nya 20.000, sehingga 2 kali 50.000 yaitu 100.000 ditambah 3 kali 20.000 yaitu 60.000, harganya kalau ditambahkan 160.000, sehingga uang kembaliannya adalah
250.000, yaitu kemudian dikurangi dengan 160.000, sehingga hasilnya kan 90.000. Coba kalian tambahkan lagi satu aja atau dua lah, yaitu X-nya itu misalkan harganya berapa, Y-nya kita isi berapa ya, kalian isi berapa begitu, kemudian 2X plus 3Y berarti kan berapa, sehingga harus ada uang kembaliannya loh ya, uang kembalinya berapa begitu. Silakan dicoba ya, selanjutnya silakan dicoba ya. Ya, dari tabel di atas masih dapat dilanjut hingga banyaknya nilai X dan Y yang bisa memenuhi persamaan pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk mengisi tabel di atas, berikan penjelasan jika X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 90.000. Coba diisi ya. Nah, menurut kamu berapakah harga paling mahal satu baju dan harga paling mahal untuk satu buku yang mungkin dibeli oleh Santi? Coba diberi penjelasan untuk jawaban yang kamu berikan. Nah, dengan demikian, pasangkan nilai X dan Y yang memenuhi syarat 2A dapat kita tuliskan dalam himpunan dan terdapat banyak nilai X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Tetapi, kamu harus mempertimbangkan nilai X dan Y sesuai dengan realita yang ada. Ya, secara geometris, himpunan penyelesaian di atas diilustrasikan sebagai berikut. Nah, inilah gambar grafik yang menggambarkan adanya tabel yang telah kita isi tadi. Seandainya X-nya itu 20.000, maka Y-nya kalau kita luruskan itu seharga sekitar 70.000 ya. Nah, di situ nanti akan mendapatkan kembalian karena kita tidak sampai pada garis putus-putus tersebut. Nah, seandainya X-nya 40.000, Y-nya bisa paling mahal seharga sekitar 60.000 begitu. Ya, jadi sehingga akan mendapatkan kembalian dari uang tersebut 250.000 tadi. Nah, itulah gambarannya. Daerah yang kosong yang tidak diarsir itu adalah daerah penyelesaian ya, daerah penyelesaiannya, sehingga maksudnya kalau X-nya 30.000, Y-nya 20.000, itu kan akan mendapatkan kembalian berapa begitu, harganya akan berapa dan sebagainya. Nah, itu nanti di luar dari itu semua, seandainya X-nya adalah 120.000 lebih, yang dimaksud melebihi dari 120.000 itu maksudnya melebihi jauh dari 120.000, misalkan 150.000 gitu aja. Kan X itu ya, 2 dikali X, 2 dikali 150.000 kan 300.000, itu lebih dari 250.000 yang dia bawa, jadi tidak mungkin dia akan bisa beli. Nah, sekarang kita lihat kasus yang Y. Seandainya Y itu melebihi jauh dari 80.000, misalkan 100.000. 100.000 dikali 3, ya kan 300.000, juga tidak mungkin bisa dia membeli si Y tersebut. Begitulah maksudnya. Sehingga daerah himpunan penyelesaian itu adalah nilai-nilai di mana X dan Y yang bisa kita ambil, kita pakai untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Tidak boleh melebihi dari garis putus-putus tersebut ke atasnya. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di bawahnya, daerah yang kosong itu. Begitulah. Daerah yang tidak diarsir adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Sedangkan garis tersebut kan garis putus-putus. Itu maknanya adalah suatu pertidaksamaan, yaitu lebih dari atau kurang dari, bukan kurang dari atau sama dengan dan lebih dari sama atau sama dengan ya. Untuk pertidaksamaan yang menggunakan tanda
kurang dari atau sama dengan atau lebih dari sama dengan, grafik garisnya itu berupa garis lurus, bukan putus-putus. Nah, tentunya kamu tahu alasannya kenapa garis putus-putus tersebut hanya berada di kuadran 1. Ya, misalkan suatu benda, kamu membeli sebuah benda, ya. Apakah mungkin kamu membeli benda sebanyak min 10 buah? Nah, itu yang harus bisa menjadi pemikiran kamu. Kenapa garisnya kok putus-putus tersebut itu hanya di kuadran 1? Sedangkan kuadran 1 itu kan hanya nilainya positif semua, X dengan Y-nya. Ya, coba direnungkan ya, diisi ya di situ. Dalam buku ini, untuk semua grafik persamaan linear atau sistem pertidaksamaan linear, daerahnya bersih, yaitu daerah yang bersih itu merupakan daerah penyelesaian pertidaksamaan atau sistem pertidaksamaan yang dikaji, ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.